Halo teman-teman semua, kembali lagi. Pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi tentang cara menggunakan atau menginput data di dalam aplikasi SDGs Desa. Sebelumnya teman-teman silahkan download dulu aplikasinya di Play Store. Jika sudah, silahkan teman-teman login menggunakan user ID dan password yang diberikan oleh Kementerian Desa. Di sini saya contohkan, saya sudah login, langsung saja. Nah, seperti ini teman-teman dari tampilan menu utama aplikasi SDGs Desa. Untuk bagian atas aplikasi ini ya, ada foto profil, kemudian ada nama user, di sini saya tulis tes dan ada nomor handphone. Di bagian bawahnya ada beberapa menu dengan 3 warna, ada warna hijau, warna merah dan warna kuning. Untuk menu warna hijau ini merupakan menu input survei. Kemudian ada menu warna merah, ini merupakan menu hasil input survei. Dan menu warna kuning ini merupakan menu chat secara global. Kemudian di bawahnya ada tombol logout dan juga ada informasi terkait jadwal pemutahiran SDGs Desa tahun 2021. Dan di bagian bawah lagi ini ada menu awal ya. Ini seperti menu yang kita lihat. Kemudian di bagian kanannya ada menu profil. Ya, kita coba klik menu profil. Nah, maka seperti ini tampilannya. Di sini bisa teman-teman melakukan ubah password atau kata sandi. Ya, teman-teman klik saja ini. Nah, silakan masukkan kata sandi lama, kemudian masukkan kata sandi baru, dan masukkan kata sandi baru lagi. Kemudian ketik ubah, maka password teman-teman atau kata sandinya akan berganti. Kemudian di bagian bawahnya ada menu edit profil. Nah, jadi teman-teman jika ingin mengubah nama, nomor telepon, serta memasukkan nomor KTP dan alamat user, silahkan masukkan di sini. Kemudian jangan lupa klik simpan. Jika sudah, kita kembali ke menu awal. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba melakukan input data pada menu survei individu. Jika sudah, setelah kita klik maka akan diarahkan kepada GPS setting. Ya, nah seperti ini teman-teman tampilan dari input data survei individu. Di bagian atas ada beberapa sub menunya, ada menu data individu, pekerjaan, penghasilan, kesehatan, pendidikan, disabilitas, dan pendidikan. Sekarang kita contohkan dari data individu. Di sini diminta nomor RT, kita ketikkan 01, kemudian nomor KK, kita contohkan. Kemudian ada nomor NIK. Kemudian di bawahnya ada nama yang kita survei. Di sini saya contohkan namanya kamu. Kemudian jenis kelamin. Di sini ada pilihannya laki-laki, perempuan. Saya pilih laki-laki. Kemudian tempat tanggal lahir. Di sini ada saya tuliskan Jakarta. Kemudian tanggal lahirnya di sini saya tuliskan 13 Maret 2003. Kemudian usia sekarang saya tulis 18 tahun. Kemudian status pernikahan ya, kita klik. Di sini ada beberapa menu, belum kawin, kawin, cerai hidup atau cerai mati. Di sini saya pilih belum kawin. Kemudian agama ya, saya pilih Islam. Kemudian suku bangsa, di sini saya tulis Melayu. Kemudian warga negara WNI. Nomor handphone silakan dituliskan. Kemudian di bawahnya ada nomor WA. Lanjut lagi, di bawahnya email, kemudian Facebook. Di sini saya contohkan Facebooknya kamu, Twitter, kamu 12, kemudian Instagram,
kamu 34. Kemudian ada lagi menu apakah aktif menggunakan internet sebulan terakhir, ya atau tidak. Di sini saya tulis ya. Jika ya, maka akan muncul pertanyaan berikutnya, akses internet yang diperoleh melalui WiFi, handphone, WiFi dan handphone. Di sini saya pilih handphone. Kemudian kecepatan akses internet. Di sini saya pilih sedang. Nah, jika sudah, teman-teman klik simpan agar datanya tidak hilang. Maka akan muncul menu notifikasi simpan sukses. Kita lanjut submenu yang kedua, pekerjaan. Nah, di sini ada nomor RT, nomor KK, nomor NIK terisi secara otomatis sesuai dengan data individu yang kita input tadi. Nah, kondisi pekerjaan ya, di sini ada bersekolah, ibu rumah tangga, tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau bekerja. Di sini saya pilih bersekolah karena usianya 18 tahun. Maka untuk menu pekerjaan utama, jaminan sosial pekerjaan dan penghasilan setahun terakhir ini tidak aktif ya, tidak bisa kita input karena statusnya masih bersekolah. Tetapi jika statusnya bekerja, maka menunya akan aktif ya. Silakan nanti teman-teman lengkapi. Karena tadi usianya 18 tahun, jadi saya beli ini masih bersekolah. Kita lanjut ke menu penghasilan. Untuk nomor RT, nomor KK, dan nomor NIK ini masih sama dengan data yang kita input di data individu tadi. Kemudian untuk bagian bawah ini tidak bisa kita isi atau tidak aktif ya, karena ini khusus untuk pekerja. Sementara tadi yang kita survei masih bersekolah. Kita lanjut ke menu berikutnya, ada kesehatan ya. Di sini juga ada nomor RT, nomor KK, nomor NIK. Ini terisi secara otomatis sesuai dengan data yang kita input di data individu tadi. Kemudian penyakit yang diderita setahun terakhir ya, di sini ada misalkan mutaber, ya atau tidak. Di sini saya pilih tidak. Ada demam berdarah, ada campak, dan seterusnya sampai kepada lainnya. Di sini semuanya saya pilih tidak. Kemudian di bagian bawahnya, di sini ada pertanyaan, berapa kali fasilitas kesehatan berikut didatangi setahun terakhir untuk pengobatan atau perawatan. Untuk rumah sakit saya ketik 0, rumah sakit bersalin juga 0, puskesmas dengan rawat inap juga 0, puskesmas tanpa rawat inap juga 0, puskesmas pembantu juga 0, poliklinik juga 0, tempat praktek dokter juga 0, rumah bersalin juga 0, tempat praktek bidan juga 0, poskesdes juga 0, polindes juga 0. Kemudian apotek ini ada 2 kali. Kemudian toko obat khusus juga 0. Kemudian posyandu juga 0. Kemudian posbindu juga 0. Tempat praktik dukun bayi atau bersalin juga 0. Jaminan sosial kesehatan ya, di sini ada pilihannya bukan peserta atau peserta. Di sini saya pilih peserta. Jika sudah, silakan teman-teman klik menu simpan agar datanya tidak hilang. Oke, simpan sukses. Kita lanjut submenu disabilitas. Nah, di sini ada nomor RT lagi, nomor KK, nomor NIK lagi terisi secara otomatis lagi sama dengan data yang kita input di data individu tadi. Kemudian ada data tunanetra, di sini saya pilih tidak, tunarungu juga tidak, dan seterusnya sampai bagian bawah di pasung. Di sini juga saya pilih tidak. Jika sudah, kita klik simpan. Oke, simpan sukses. Kita lanjut submenu yang terakhir, pendidikan. Nah, seperti yang sebelumnya, nomor RT, nomor KK, nomor NIK terisi secara otomatis. Kemudian di sini ada pendidikan tinggi. Di sini saya pilih SMA sederajat. Berapa tahun punya pendidikan dasar, SD, SMP, SMA, 12 tahun. Kemudian pendidikan yang sedang diikuti SMA dan sederajat. Dan bahasa yang digunakan di rumah atau pemukiman, ini bahasa Melayu saya contohkan. Kemudian bahasa digunakan di lembaga formal, ini bahasa Indonesia. Kemudian kerja bakti setahun terakhir, ini satu kali. Siskambling setahun terakhir 1 kali. Pesta rakyat atau adat setahun terakhir 1 kali. Menolong warga yang mengalami kematian setahun terakhir 1 kali. Menolong warga yang sedang sakit setahun terakhir 1 kali. Menolong warga yang kecelakaan setahun terakhir 0. Dalam setahun terakhir pernah memperoleh pelayanan desa, ya atau tidak? Di sini saya pilih ya. Kemudian akan muncul lagi pertanyaannya, bagaimana pelayanan desa diperoleh? Di sini saya pilih baik.
Kemudian dalam setahun terakhir apakah pernah menyampaikan masukan atau saran kepada pihak desa? Saya pilih ya. Kemudian bagaimana keterbukaan desa terhadap masukan? Ini saya pilih baik. Terakhir, dalam setahun terakhir apakah terjadi bencana? Di sini saya pilih tidak. Jika sudah, jangan lupa teman-teman klik menu simpan. Simpan sukses. Oke, setelah selesai kita gunakan input survei individu. Untuk melihat hasilnya, silahkan kita kembali ke menu awal. Kemudian kita lihat menu yang berwarna merah, menu hasil survei individu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi jumlah individunya 1. Kemudian ini ada nomor NIK-nya, kemudian alamatnya, terakhir ini ada statusnya belum di-upload. Ya, ini datanya belum kita upload, baru masih kita simpan. Kalau teman-teman yang melihat detailnya bisa di sini. Klik saja bagian detail. Nah, maka lihat saja di sini. Jika teman-teman merasa datanya sudah benar, teman-teman bisa lakukan upload di menu bagian kanan bawah. Baik teman-teman, itu tadi tutorial inputan survei individu dalam aplikasi SDBIS Desa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.